saya mau lanjut saja. Mau saya urutkan dari pos 1 sampai pos 10. Kalau pos 1 itu biasanya tempat-tempat apa di situ yang biasanya? Atau pengalaman tata penunggunya kah, atau mistisnya kah di pos 1 itu? Atau nama sebutan pos 1 itu apa biasanya? Kalau sebutan pos 1 itu jadi baru bikin yang itu pos baru dibilang pos 1. Maksudnya kita sudah sampai berdiri di pos 1 atau bagaimana nih? Saya gagal paham nih. Mungkin belum ngopi. Kalau Ngopi dulu. dulu itu kan bukan nama-nama pos. Bukan nama-nama pos. Bukan. Berarti dulu apa sebutannya untuk pos 1? Kalau pos 1 itu namanya Batu Tarangia. Tarangia. Batu Tarangia namanya. Batu Tarangia. Tarangia. Kayak 3 begitu. Kayak itu orang memasak. Tiga batu Oh, tampaknya memang orang singgah di situ ya. Nah, Itu untuk berburu atau apa dulu, Kak? enggak, cuma sejarah. Cuma sejarah. Jadi nama lain pos 1 itu dulu guys, namanya apa? Batu Tarangia. Nah, kalau untuk mistis atau pengalamannya atau penjaganya di pos 1 itu apa, Kak? Ya, semacam berubah-ubah tuh. Kadang dilihat baik, kadang dilihat jelek, Kadang dilihat baik, kadang dilihat orang jelek, tua. kadang dilihat orang tua. Berubah-ubah. Kita itu Tidak tetap penunggunya yang di situ ya. kita dia berubah-ubah sendiri. Oh, dia merubah-rubah wujudnya itu tidak tetap ya. Kadang dia bisa berlaku baik, Iya. kadang dia bisa berlaku buruk atau menjadi orang tua gitu ya. Tapi baik ya penunggunya. Atau ada tidak pengalaman, maksudnya Tata selama menjaga di sini atau orang di sini pernah kejadian di pos 1? Enggak Pernah ya. Cuma dilihat. Tapi kalau Dan kita pinjam tubuh orang dimasuki begitu. Tapi kira-kira apa yang tidak disukai sama penunggu pos 1 itu, tak? Sehingga mereka bisa diganggu sama penunggu pos 1. kalau itu sembarang tegur, sembarang cerita, Kakak borot lah Ya. begitu jadi pos 1 itu dulunya namanya Batu Tarangia ya. Jadi penunggu atau asli mistisnya di sana, mereka bisa merubah wujudnya, kadang menjadi baik, kadang menjadi buruk, atau bisa berubah wujud menjadi orang tua, atau bisa juga mereka memasuki tubuh-tubuh pendaki yang memang mungkin dalam tanda kutip ya pikirannya kosong atau segala macam, supaya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, apa yang mereka mau sampaikan. Terus kalau kita lanjut ke pos 2, tak? Di pos 2 itu kira-kira nama sebutan dulunya apa? kalau di pos 2 itu namanya sebutan Balang Kajua. Balang Kajua. Artinya itu apa kira-kira? Sungai. Pos 2 sungai ya? Sungai. Oh iya, sungai ya. Maklum lah men. Jadi dulu orang-orang pendahulu kita itu menyebutnya pos 2 itu adalah Balang Kajua, yang artinya sungai ya di situ. Nah, kalau untuk penjaganya sendiri itu gimana, atau penunggunya gimana? Kalau penunggunya itu kalau dulu tidak terlalu. Tapi ya memang kadang menampakkan diri juga. Tapi perempuan itu laki-laki itu. Kita nggak tahu. Kalau di situ ya Perempuan ya. Tapi tidak ada kejadian bahwa pendaki biasa hilang di pos 2 atau nggak ada dia. nggak ada. Nah ini kok yang pos 3 ini. Pos 3 ini kan kita sudah biar saya masih SMA lah, SMP, di telinga saya itu pos 3 noni.
Kan noni itu, oh kita singkirkan dulu noni, kita maksudnya sebutan pos 3 ini apa nama dulu? Kalau Pustiga itu namanya Balina Parang. Balina, Balina Parang. Balina Parang. Artinya itu Tata? Sungai juga, sungai namanya. Oh, sungai juga. Sungai juga. Nah, berarti pos 3 itu nama dulunya Balina Parang, Iya, artinya sungai juga ya. sungai. Nah, sesepuh kita sudah menetapkan bahwa itu Balina Parang. Terus ini cerita noni atau penunggunya pos 3 ini kan banyak versi, tak? Kalau versi Tata sendiri nih untuk noni tersebut di mana? Kalau di situ di Pustiga. Pos 3. Nah, Itu dia kan banyak versi, ada yang bilang dia dikejar lah atau mau dinikahkan lah, atau ada juga yang dia bilang digantung lah karena takut dimakan mayatnya sama binatang buas atau bagaimana. tidak begini. Itu menyusul pacarnya tuh. Oh, noni ini Ada. nyusul pacarnya. Kabar bilang pacarnya bawa di cewek naik. Susul sampai pos 4 tidak ada apa gitu. Dan apa? Pulang turun makan sendiri di pos 3 makan sendiri. Jadi di pagi dikasih turun. Dapat dikasih turun dari gantungannya itu. Iya, dikasih turun ditutup dengan apa namanya itu juga kain panjang. Kain panjang. Tidak diangkat itu mayatnya memang. Tidak diangkat mayatnya. Nah dulu itu tidak mengangkat mayat. Tidak mengangkat mayat. Di ada orang meninggal ditutup saja daun. Ditutup saja daun. 3 malam itu hilang. 3 malam. Itu hilang sendiri. Hilang sendiri. Pertama itu angkat mayat turun saja sama tata nasi. Oh, berarti mayatnya noni itu Belum belum diangkat, tidak masih di atas tergantung. tidak tergantung dikasih turun. Oh, dikasih turun Berarti posisinya sudah ada di di bawah tanah. sama warga. Oh, berarti warga yang kasih turun itu mayatnya noni ke bawah. Ke bawah. Terus Itu kain panjang tutup itu kain panjang, ditinggalkan. Tenda bisa itu menjadi larang itu sama orang mayat turun dulu. Di pinggir jalur dulu banyak kuburan. Dan itu banyak kuburan. Oh, berarti orang-orang dulu tidak menyarankan untuk mayat itu dibawa turun ke kampung. Iya. Berarti mayatnya noni itu hilang, tidak ditahu keberadaannya. Makanya gentayangan lah sampai sekarang ya. Iya. Nah, biasanya noni itu menampakkan dirinya karena apa? Karena mau disapa juga. Mau disapa, mau didoakan. Ya. Doakan. Tapi noni itu kan kita biasa dengarnya noni itu kan perempuan-perempuan bule atau Belanda gitu. Iya. Apakah memang betul-betul perempuan Belanda itu? Iya. Karena ini baru-baru ini ada lockdown. Ada yang masuki sampai panti pulang di sini. Jadi saya itu kaget. Apa ini mudah sekali, baru bilang baru 15 tahun. Nah bilang 20 tahun mau kita ketemu. Siapa ini? Dulu di sampingku begini, bilang saya Noni. Noni namanya? Nah bilang saya Noni ini jaga orang ini kok. Iya. Berarti noni biasa memasuki orang untuk menjaga juga. Menjaga. Kalau memang ada perempuan itu mau kayak mau ada yang mengganggu, jaga. Itu perannya untuk menjaga. Menjaga. Ini guys, kata Tata beberapa minggu yang lalu itu ada orang dari Pangkep mau naik ke bawah Karaeng. Pas sampai di warung Tata, dia sudah kemasukan sebenarnya, dimasuki sama tanda kutip ya almarhum noni, almarhumah ya. Nah, terus dia langsung menyapa Tata, langsung bilang, "Hai Tata," gitu kan, gitulah mungkin ya. Iya. Nah, apa kabar katanya, sudah lama tidak ketemu.
Berapa tahun dah? 20 ya katakan. 20 tahun katanya. Nah, ini orang masih muda, guys. Jadi, ya, Tata pasti heran lah ya kan. Apa ada anak muda bilang 20 tahun gak ketemu. Terus Tata bilang, kau siapa? Gitu kan, kamu siapa? Nah, dia bilang, saya Noni. Duduklah katanya si yang perempuan dimasuki itu di sampingnya Tata. Jadi gitu guys. Terus ada nggak yang dia sampaikan Tata? Noni yang berpesan kah atau apa gitu? Ya banyak pesan. Banyak pesannya untuk Tata khususnya ya, Iya. atau untuk pendaki-pendaki. Lagi bilang ini Tata kalau ini Tata biar lewat tidak sapa-sapa. Jadi saya bilang dikenal namanya di situ. Jadi saya bilang kalau saya itu keluar gunung cuma beli sarau. Ya. Selain membuat kesang loperai. Bilang biar tahu keputusan. Jadi Noni itu secara tidak langsung berpesan kepada Tata kalau jalan ya sapa-sapa lah saya gitu. Ya. Tapi ya namanya kita orang awam ya, kita kasat mata nggak bisa ngelihat jelas kan, mana bisa disapa ya kan. Mereka juga kan nggak bisa menampakkan dirinya atau bagaimana Mbak. Jadi ya untuk Noni ini almarhum ya, nanti kita sama-sama doakan semua arwah yang ada di atas. Ya bukannya kita sombong, bukannya kita nggak mau menyapa, tapi ya memang kita nggak bisa melihat kalian dengan kasat mata. Ya mungkin kalian bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat kalian. Ya mungkin teman-teman bisa sedikit banyaknya sudah puas lah bahwa itulah cerita dari Tata tentang Noni ya. Nah, terus kita beralih ke pos 4 Tata. Pos 4 itu kira-kira nama dahulunya atau nama pendahulunya disebut apa sih? Waktu sampai itu nama dahulunya Kunjung. Artinya itu di Kunjung itu naik tuh ke jauh. Berarti nama pos 4 dulu itu namanya Kunjung guys. Kenapa dibilang Kunjung? Karena sudah lumayan jauh lah kita nanjaknya kan, kita kunjungi gitu. Nah itu di samping bukan triangulasi ya, apa ya, yang tugu penempatan pos 4 itu, penunjuk pos 4 itu kan ada kayak lingkaran itu, tak lingkaran batu. Nah itu makom atau kuburan atau apa ya? Situ cuma Tanda ya. Tapi memang ada perdah orang meninggal di situ. Enggak. Ada beberapa orang dari atas yang meninggal tapi bermalam di situ. Kita bermalam karena nggak bisa Nggak sanggup nih bawa turun. Jadi kalau kalian yang sudah pernah naik ke pos 4 itu guys, jadi di pos 4 itu kan samping tugu kita ada tuh tempatnya tugu pos 4 itu, sampingnya itu ada kan batu melingkar gitu. Nah itu sebenarnya bukan makam ya, kita klarifikasi, bukan makam atau bukan ada orang pernah meninggal di sana, tetapi pernah ada mayat yang diturunkan dari atas, tapi mereka mayat itu diistirahatkan di samping tugu pos 4 itu, karena si mungkin yang pembawa mayat atau jenazah itu tidak sanggup untuk melanjutkan turun ke kampung atau hutan pinus, makanya mereka istirahat dulu di situ dan ditempatkanlah jenazah atau mayat itu di samping tubuh tersebut. Makanya sebagai simbol bahwa mayat atau jenazah itu pernah tinggal situ, makanya dibikinlah lingkaran batu kecil-kecil itu. Jadi nama sebutan lain pos 4 itu adalah Kunjung karena jauh. Ya, lumayan lah. Kata orang Makassar kita aja mari-mari poso sampai ke pos 4 itu. Itu puntung surya itu sudah keluar. Ya. Wah, ini bicara ngerokok dulu ya guys. Dingin. Jadi kita ganti rasanya. Kalau ke Lembannya itu rokoknya ini rokok andalan. Harganya berapa tak rokoknya? 12.000 ya? 12.000 sekarang. Jadi kalau anak-anak pendaki yang kurang-kurang dana gitu ya, pasti rokok. Dan bakarnya pun unik, harus dari depan ke belakang.
Itu kata Tata. Bukan kata saya. Kalau Astrid ini memang tidak merokok, dimarahi sama pacarnya katanya. Biasa. Oke, kita lanjut.